berkesempatan untuk menikmati sebuah ada demokrasi, pesta demokrasi yang disajikan dari yang sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi betul ketika Pak SBY dan Demokrat menggelar sebuah agenda demokrasi yang kita sebut sebagai konvensi. Dan itu ternyata tidak ada partai lain, hanya di Partai Demokrat saja. Sungguh sangat mengapresiasi, sangat menghargai dan mendukung. Mudah-mudahan ini juga sebuah barisan, sebuah legacy bagi Pak SBY dan Demokrat untuk nanti tentu saja ada proses konvensi untuk kepemimpinan nasional. Hari ini kita akan berdiskusi, berdialog, berinteraksi dengan para calon. Ada 6 calon yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Untuk menghemat waktu, saya akan memanggil para calon tersebut. Yang saya hormati dari tim 2, tim Raja Wali, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Kedua adalah Bapak Hayono Isman. Yang ketiga adalah calon presiden Bapak Dino Patidala. Bakal calon presiden kita adalah Bapak Irman Gusman. Bapak Dr. Sinyo. Bapak Dahlan. Bapak sekalian, untuk menghemat waktu, kami akan mulai berdiskusi, berdialog dengan para kandidat hari ini. Saya mulai dengan nomor 1, Pak Edi. Kalau nanti kita akan lihat sampai dengan habis. Pak Edi, ada orang yang menimbang, memikirkan, membangun demokrasi terlebih dahulu, atau kesejahteraan dulu yang didahulukan. Atau Pak Edi punya konsep tidak bisa dipisahkan antara demokrasi dan kesejahteraan. Desain, rancang, bangun apa yang Bapak akan sampaikan nanti ke Presiden untuk dua-duanya bisa berjalan secara serasi, berjalan secara saling menguatkan, tidak di satu sisi ditinggalkan, yang lain didahulukan antara demokrasi dan kesejahteraan. Desain apa yang Bapak akan lakukan? Mohon singkat saja Pak. Terima kasih. Kita sudah memilih arah negara ini adalah demokrasi yang sekarang kita yakini lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, di mana yang harus kita ikuti? Ingat bangsa Indonesia, jangan membangun bangsa lupa pada budaya yang dia miliki. Indonesia bukan demokrasi ala barat. Indonesia demokrasi Pancasila, di mana ada sila-sila yang sudah tertulis. Itu budaya Indonesia. Jangan campur aduk. Negara Indonesia bukan negara kontinental. Negara Indonesia bersuku-suku, tidak sama dengan. Oleh sebab itu, saya mengingatkan seluruh bangsa Indonesia, jangan mengadop sesuatu dari luar begitu saja. Indonesia demokrasi Pancasila paling benar. Karena apa? Kalau kita lupa adanya voting yang besar menjadi paling menangan, yang kecil bisa tertindas. Ingat, musyawarah mufakat itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Di mana gotong royong kita yang dulu mau mengerti kesulitan orang. Dari situ kalau kita paham menjalankan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa sampai ke bawah, saya yakin semua bangsa Indonesia masuk surga dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai demokrasi, Profesor, saya ingin mengatakan bahwa bangsa ini telah memilih
melalui reformasi dua ujung tombak, yaitu demokrasi dan keterbukaan. Namun kita memilih demokrasi untuk berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita pastikan. Oleh karena itu benar adanya, kalau kita ingin demokrasi bermanfaat bagi rakyat, meningkatkan kesejahteraan, penegakan hukum, memberantas korupsi, marilah kita pastikan demokrasi kita berdirikan Pancasila. Dibimbing Profesor, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, saya senang sekali Bapak menanyakan itu. Bangsa Indonesia itu mencetak suatu prestasi besar secara internasional. Apa itu? Bangsa Indonesia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kita tidak boleh atau tidak perlu memilih demokrasi atau pembangunan. Dulu kan orang bilang harus pembangunan, demokrasinya ditekan. Terus ada yang bilang pembangunan aja, demokrasinya ditekan. Kita bisa membuktikan, Pak Asep, bahwa di Indonesia demokrasi bisa tumbuh mekar menjadi demokrasi ketiga terbesar di dunia dan mempunyai pembangunan yang tertinggi kedua di Asia. Ya, jadi kita membuktikan bukan kepada bangsa Indonesia saja, tetapi kepada dunia internasional bahwa di Indonesia demokrasi dan pembangunan bisa tumbuh. Jadi ini langkah sekali. Kita harus apresiasi apa yang dicapai oleh Presiden SBY dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, visi saya apa? Visi saya simpel. Visi saya adalah di abad ke-21 Indonesia menjadi, ingat nih, demokrasi kelas menengah. Bukan demokrasi untuk kelas menengah, tapi demokrasi dengan kelas menengah terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan mengapa ini penting? Karena kalau kelas menengahnya besar, target saya 75% dari rakyat Indonesia, ngambilnya bukan dari atas, ngambilnya dari orang-orang miskin. 100 juta orang Indonesia masih berada di sekitar garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan 12%, dan selebihnya di sekitar garis kemiskinan. Kalau mereka kita angkat semua ke kelas menengah, maka Indonesia akan menjadi suatu negara dengan realita yang luhur yang diimpikan oleh para pendiri bangsa, yaitu demokrasi kelas menengah, demokrasi dengan kelas menengah terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Bagaimana caranya? Satu, makanya ini tema besar yang Pak Asep yang selalu saya usung, yaitu bukan pikirannya, tapi konsepnya, softwarenya di atas. Softwarenya apa? Budaya unggul. Ya. Hanya dengan budaya unggul, semangat keunggulan bangsa Indonesia bisa naik dari bagus sekarang menjadi hebat. Ya. Benar. Cuma budaya unggul sekarang belum mapan, masih melihat nih. Baru 15 tahun terakhir budaya unggul melihat di masyarakat kita. Kalau kita pacu terus dan kita jadikan itu etos nasional kita, maka percayalah Indonesia akan menjadi raksasa Asia di abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua sampurasun. Ini menarik temanya demokrasi dan kesejahteraan. Ya. Kita mencapai proses demokrasi itu panjang sejarahnya. Ya, di era akhir Orde Baru reformasi terjadi. Ya, dari era otoritarian menjadi sebuah negara yang demokrasi. Kita adalah negara demokrasi yang penduduk Islamnya terbesar. Ini sebenarnya sebuah eksperimen yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun para pengamat dimanapun berada masih heran, masih belum percaya apa betul Indonesia ini bisa bertransformasi yang menjadi sebuah negara demokrasi yang ketiga terbesar di dunia, saudara sekalian. Kenapa demokrasi itu menjadi pilihan? Karena demokrasi itu pertama menjamin hak asasi manusia. That is the beauty of democracy. Kemudian bersamaan dengan hukum. Jadi siapapun dia, ya, maupun Pak Hud Sitompul maupun yang lain sama dengan hukum. Gitu ya Pak Hud? Itu. Yang ketiga,
kebebasan sipil. Ya. Yang keempat, kebebasan pers yang kita nikmati. Siapa sekarang yang nggak bisa dikritik? Ya, transparansi yang kelembagaan kita jauh lebih. Yang paling penting juga akses ekonomi. Nah, menurut saya ada negara mungkin kesejahteraan masyarakatnya tinggi, ya, tapi belum tentu dia negaranya demokratis. Contoh Arab Saudi dan sebagainya, Malaysia juga. Jadi kalau tanya saya, mana yang penting demokrasi dan kesejahteraan? Ini ibarat sebuah mata uang, dua sisi. Jadi demokrasi harus berjalan dengan kesejahteraan. Kalau demokrasi kita itu berkualitas, pasti rakyatnya sejahtera. Ya, itu. Kenapa kesejahteraan kita mencapai tingkat yang baik? Karena demokrasi kita ini masih dalam transisi. Ya, kita masih berada dalam sebuah demokrasi menurut sebuah majalah ekonomis global demokrasi. Kita walaupun negara demokrasi yang terbesar ketika di dunia dalam segi jumlah penduduk, tetapi indeks demokrasi kita kualitasnya masih di bawah, bahkan di bawah Thailand, di bawah Papua Nugini, dan bahkan di bawah Timur Leste. Itu yang menurut saya harus kita berbagi, saudara sekalian. Ya, belum mencapai kualitas yang baik, karena proses pluralismenya masih tidak dibentuk, proses pemilunya masih banyak persoalan. Kemudian budaya politik pun juga masih belum. Kebebasan sipil belum ada. Tapi saya yakin percaya di tangan pemimpin baru di 2014, insya Allah Indonesia menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia akan tumbuh. Siap, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bapak moderator yang saya hormati, rekan-rekan, ibu, bapak-bapak, demokrasi pengertian sederhananya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk oleh itu harus dipahami bahwa demokrasi bukan tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai negara kita, negara Republik Indonesia ini adalah bukan negara kekuasaan, tetapi negara demokrasi. Oleh karena itu, apabila kualitas demokrasi Indonesia, kualitas demokrasi Pancasila Indonesia itu baik dan kita wujudkan itu, maka berarti demokrasi ini akan mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Hidup demokrasi Indonesia, hidup demokrasi Pancasila. Terima kasih. Waktu saya mendengar pertanyaan tadi, saya berpikir ini pancingan atau bukan pancingan. Karena kita semua tahu bahwa demokrasi dulu atau kesejahteraan dulu itu sekarang sudah tidak relevan lagi ditanyakan. Kita sudah sepakat, kita sudah memilih jalan demokrasi. Memang ada beberapa negara yang kesejahteraan dulu baru demokrasi, seperti Korea, seperti Taiwan. Itu sejahtera dulu baru diberi demokrasi dan sukses. Tapi negara-negara barat dengan demokrasinya juga sukses. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan itu terserah kita bagaimana mengisinya. Ada yang sejahtera dulu baru demokrasi juga baik, ada yang demokrasi dulu sejahtera juga baik, tergantung kita bagaimana mengisinya. Dan kita sudah memilih demokrasi, meskipun waktu kita memilih itu belum terlalu sejahtera, tetapi ini sudah kita pilihan kita. Kita tidak bisa mundur lagi. Bagaimana mengisinya agar kita bisa menjadi negara demokrasi tetapi juga menuju sejahtera. Karena begini, intinya adalah karena kita sudah memilih, kita mengambil jalan demokrasi, kita tidak boleh mundur lagi. Terlalu mahal biayanya kalau kita mundur lagi. Lebih baik kita semua sepakat, karena kita sudah memilih jalan demokrasi, maka kita semua harus
mengisi demokrasi itu dan mendewasakan demokrasi itu. Jadi tugas kita semua adalah mendewasakan demokrasi, termasuk konvensi ini. Saya kira ini bagian dari bagaimana kita mendewasakan demokrasi. Memang di awal-awal demokrasi kita ributnya bukan main, dan keributan-keributan itu masih tersisa sedikit-sedikit sekarang ini. Misalnya orang ngomong semaunya saja, memfitnah semaunya saja, tanpa ada pertanyaan jawab. Tapi itu normal sebagai negara demokrasi baru, itu normal, tidak perlu dicela, tidak perlu diomongin. Tapi tugas kita bersama adalah bagaimana kita mendewasakan demokrasi. Dan berikutnya adalah bagian ekonomi. Silakan Profesor William. Terima kasih Bapak. Pada sesi kedua tim Raja Wali sudah menyampaikan beberapa pandangan pendapat kami tentang masalah politik. Tentu saja keunggulan ekonomi tidak bisa hanya keunggulan ekonomi, harus juga dibarengi dengan stabilitas politik. Indonesia menduduki 15 besar ekonomi dunia. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonominya menempati posisi tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok, Cina. Hal itu menandakan bahwa Presiden SBY sudah cukup berhasil melihat sisi tertentu tentang perkembangan ekonomi di mata dunia. Pertanyaan kepada Bapak sebagai pengganti SBY di kemudian hari, apa kira-kira kiat yang akan disampaikan, yang akan ditempuh, konsep-konsep yang berkaitan dengan ekonominya, apakah ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, atau ekonomi apa kira-kira? Saya ini mulai dari Pak Dahlan sekarang. Pak SBY mempunyai prestasi yang luar biasa di bidang ekonomi. Orang boleh mencaci maki Pak SBY, orang boleh mengkritik Pak SBY, orang boleh menghinakan Pak SBY, tetapi fakta membuktikan bahwa ekonomi di bawah pemerintahan Pak SBY maju luar biasa. Jadi kami yang di depan ini mempunyai beban bagaimana agar ekonomi itu tidak menurun di kemudian hari. Tentu jalan yang sudah dirintis Pak SBY sudah betul, dan ini tidak boleh belok lagi, tidak boleh dibelokkan. Karena itu itulah yang melatar belakangi mengapa saya mau diminta ikut konferensi ini. Karena saya tidak mau garis yang sudah dilaksanakan Pak SBY ini berbelok-belok di kemudian hari. Yang perlu kita isi dan teruskan adalah mengapa setiap 5 tahun pertumbuhan kita tinggi selalu diikuti oleh gejolak ekonomi seperti sekarang, dolarnya melonjak. Karena neraca perdagangan kita defisit. Mengapa defisit? Karena ekonomi kita tumbuh, kelas menengah kita tumbuh seperti Pak Dino sampaikan tadi. Selera kelas menengah seperti kita ini luar biasa hebatnya, sampai produksi dalam negeri tidak mencukupi keinginan kita. Akhirnya kita impor, segala macam impor, buah pun impor. Nah, ini yang harus jadi perhatian serius ke depan. Kita harus mengurangi impor besar-besaran dan harus ekspor besar-besaran. Tidak ada impor. Ini antara lain saja. Tentu kalau saya uraikan panjang lebar memakan waktu, tetapi kunci utama. Terima kasih. Ya, bagaimana follow up konsep ekonomi Pak SBY supaya lebih sejahtera berkembang? Indonesia di bawah pimpinan Bapak SBY pencapaian pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Oleh karena itu G20, bangsa-bangsa tergabung dalam G20 ialah negara-negara yang mencapai pertumbuhan yang luar biasa, dan kita 6 sampai 6,5%.
dengan pendapatan negara kita 1.800 triliun. Dan oleh karena itu dasar-dasar yang pokok yang telah diwujudkan oleh Bapak SBY dan pemerintahan sekarang ini menjadi dasar untuk dapat dikembangkan bagi presiden-presiden yang akan datang, presiden yang akan lahir di 2014. Pendapatan negara harus kita maju mencapai 3.000 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 6,5%. Itu akan membawa kita kepada masyarakat yang lebih makmur daripada sekarang. Hanya memang perlu kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, ialah pertumbuhan ekonomi yang mempunyai pemerataan, ya, pemerataan bagi seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bagi saya ada peluang yang luar biasa bagi presiden yang akan muncul pada tahun 2014 ini. Saya doakan presiden itu muncul dari Partai Demokrat. Begitu Bapak-Bapak sekalian, ada satu konsep ke depan, ialah bagaimana kita melirik sekarang ini sektor ekonomi maritim. Jadi potensi maritim yang kurang lebih 20 potensi kemaritiman yang bisa diangkat, yang menurut para ahli dihitung mempunyai 1.200 triliun, ya, melebihi daripada pendapatan negara kita sekarang ini. Apabila yang disebut dengan green economy kita wujudkan, ya, mari kita melirik ke laut. Indonesia ini luas wilayahnya 7,7 juta kilometer persegi dan daratannya hanya 1,9 juta luasnya per kilometer persegi. Jadi 5,8 juta per kilometer persegi adalah lautan. Oleh karena itu kita hanya mempunyai 25% daratan. Tiongkok telah membuktikan the rule wave, ya. Dia menguasai laut dan maritim. Dia mulai dari Shenzhen dan ke barat sampai ke Shanghai. Apa artinya ini? Cina telah melihat dia akan memberi makan 1,3 triliun rakyatnya, bukan hanya dari daratan, tapi dari lautan. Juga adalah negara maritim. Saatnya Indonesia harus melirik kepada ekonomi maritim, kepada blue economy yang bersinergi dengan green economy. Kita bisa melihat potensi ini dalam kajian-kajian yang akan kita siapkan. Kita berikan gagasan-gagasan yang brilian itu kepada presiden terpilih yang akan datang ini. Demikian Bapak-Bapak. Jangan angka kartunya. Jawa Barat, umpamanya Jawa Barat Selatan masih miskin, tapi katanya ekonomi kita sudah tinggi, sudah signifikan. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Iman kenyataan Jawa Barat Selatan masih miskin, kemudian Jawa Barat Utara masih mau bisa provinsi karena infrastruktur yang tidak merata? Silakan. Baik, Bapak sekalian, benar seperti yang disampaikan Pak Dahlan dan Pak Sinyo. Kita lihat bagaimana ekonomi kita di tahun 99 itu kas negara itu kosong sama sekali. Saya ingat betul di tahun 98 sebagai seorang aktivis usaha lobby, kita untuk mendapatkan 400.000 ton saja di tahun 99 kita harus pinjam uang dari sebuah perusahaan elektronik. Bayangkan situasi sulitnya itu. Dari 99 inflasi kita double digit, rupiah kita 17 ribu. Sejak KSP memegang, terjadilah konsolidasi ekonomi makro. 2004 itu kita punya APBN hanya 400 triliun. Sekarang hampir 1.800 triliun. Secara makroekonomi kita sudah baik. Pertumbuhan sudah 6% nomor 2 di 20. Ya, sehingga mengantarkan Indonesia menjadi ekonomi kelas terbesar di dunia, nomor 5 terbesar di Asia setelah Cina, Jepang, Korea,
India dan Indonesia, dan kita nomor 1 ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara. Harus kita lanjutkan. Memang betul, ya, pertumbuhan ekonomi makro kita telah menghasilkan, ya, kelompok ekonomi yang besar seperti yang disampaikan oleh Pak Dalan, 330 juta middle class. Ya, tetapi kalau kita lihat dari tahun 2002 sampai 2012, 20% pendapatan masyarakat atas menguasai 49% dari kue ekonomi nasional. Tetapi 40% masyarakat yang ada di bawah hanya menguasai 19%. Jadi akibat kita mengejar pertumbuhan, sehingga perkembangannya agak terlambat. Akibatnya kesenjangan ekonomi kita yang diukur oleh Gini Index di tahun 2002 0,31, sekarang 0,41. Menurut saya tugas kita ke depan untuk melanjutkan ini, untuk memperbaiki struktur ekonomi yang mana kita selama ini banyak terpaku di sektor-sektor yang modern, transportasi, telekomunikasi, kurang kita memberikan perhatian di mana masyarakat kita yang terbesar bekerja di sana, dan di sana lagi kemiskinan. Jadi menurut saya untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, harus sektor pertanian kita harus kejar bisa-bisa. Asal kita percaya bahwa sektor pertanian itu bisa menakutkan rakyat Indonesia. Itu yang penting. Untuk jalan awalnya, saya sepakat bahwa kemajuan Indonesia itu adalah akselerasi daripada kemajuan daerah-daerah. Sehingga pusat-pusat pertumbuhan itu harus dibangun. Jawa Barat adalah modal dasar, ya, ekonomi Indonesia. Jadi jangan lagi dalam ekonomi kita masih Jakarta sentris. Walaupun kita sudah desentralisasi dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi ekonomi kita masih, ya, berada di Jakarta. Kalau saya ditakdirkan memimpin bangsa ini, saya akan bangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga apa yang terjadi di Jawa Barat dan dikatakan tadi, kita akan bangun, ya, airport yang besar di Kertajati, kemudian selatan bagian Bandung itu infrastrukturnya dibangun, sehingga kontribusi pertumbuhan Jawa Barat itu harusnya di atas. Kalau sekarang kan Jawa Barat itu seolah-olah sebagai satelitnya Jakarta. Itu yang menurut saya tidak pas, ya. Jadi menurut saya proyek Kertajati harus dibangun sebagai bandara internasional, ya, sebagai komponenti daripada Soekarno-Hatta, sehingga kemudian apa yang mau dibangun di Kertajati itu harus lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Kapal perlu 2 kali lebih besar dari bandara Soekarno-Hatta, sehingga kita punya international airport yang besar. Di Moskow saja yang penduduknya hanya 10 juta, itu airportnya ada 4. Jadi kalau Soekarno-Hatta yang sudah over itu, seharusnya itu dibangunnya di Kertajati yang bisa mencapai kapasitas 100 juta penumpang, saudara sekalian. Karena itu yang dibangun, itu akan menjadi pusat ekonomi baru, ya, highway, jalan bypass, kereta dan sebagainya. Dan tentu saya yakin selatan daripada Bandung itu kita bangun juga Cilacap, Banyumas itu juga agak apa tuh? Saya sudah keliling sepanjang jalan itu, ya. Jadi menurut saya memang jangan antara bagian utara dari Bandung dan bagian selatan. Dan menurut saya ini harus menjadi prioritas kita bersama, sehingga pembangunan yang ada di Jawa Barat yang besar ini perlunya pemerintah akan merata, dan kita tidak boleh membiarkan yang Purwakarta di sekitar daerah itu bertumpuk industri segala macam. Harus kita pindahkan. Jadi saya tidak sepakat kalau kita membangun airport yang ada di Purwakarta tersebut, ya, di mana itu, di Karawang. Karena menurut saya Karawang harus kita pertahankan menjadi sentra pertanian. Ya, lebih baik di sentra yang lain kita bangun, ya, manufacturing, kemudian beberapa mega project yang bisa menjadi growth center, bisa menjadi pendorong untuk kemajuan Jawa Barat. Kalau tidak, saudara sekalian, Jawa Barat itu punya paradoks. Di satu pihak, Jawa Barat itu adalah berkontribusi besar dalam penanaman modal asing di Indonesia. Ekonomi Jawa Barat itu nomor 3 setelah DKI dan Jawa Timur. Tetapi kemiskinannya di atas rata-rata nasional.
Menurut saya kita harus menjawab ini, ya, supaya kita harus melakukan industrialisasi di segala bidang dan pembangunan infrastruktur yang strategis, sehingga akibatnya multiplier efek dalam pembangunan. Sehingga saya yakin pada saatnya 10 tahun dari sekarang, apabila kebijakan tingkat nasional sinergik dengan kebijakan Jawa Barat, insya Allah Jawa Barat akan bisa mengalahkan Jawa Timur. Tadi ekonomi jangan menumpuk di Jakarta ya. Jadi harus tersebar di seluruh Indonesia. Pak Iswan tadi mengatakan cukup dari sektor pertanian. Apa saja Bapak kira-kira hanya dari sektor pertanian andalanya? Terima kasih Pak Benjamin, dan saya mohon seperti yang diminta oleh Pak moderator tadi, supporter saya yang mendengarkan saya hening. Karena ini saya ingin menjadi diskusi yang berbobot dan hening mengenai ekonomi. Saya kira semua kita di sini dan 6 capres lainnya setuju bahwa kita berada dalam posisi ekonomi yang baik dan ideal. Ekonomi 1 triliun, ekonomi kita lebih besar dari ekonomi Belanda sekarang, pertumbuhan kedua, ekonomi Asia dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berdiri di sini hanya untuk menguji diri. Sebagai calon presiden ada satu yang saya ingin katakan. Kita bisa percaya diri, tapi kalau generasi 2014 kabur, momentum yang naik bisa turun dan bisa ambruk. Jangan lupa ini yang terjadi kepada Brazil, ya, tadinya ekonomi yang 7%, sekarang 1,5%. Argentina tadinya tinggi sama dengan kita, India tadinya tinggi dari kita, sekarang di bawah kita 4,5%, dan banyak lagi contoh-contoh lain. Dengan kata lain apa? Kalau kita mulai kabur, terlalu puas, kita akan tersandung oleh batu sejarah. Tugas Presiden 2014 dan seluruh generasi 2014 adalah untuk menjaga momentum sejarah ini agar naik terus setelah 2014. Tadi kita bicara mengenai demokrasi dan pembangunan. Ada satu juga nih tantangan dan jegalan ya, lubang yang harus kita perhatikan. Demokrasi kita bagus nih. Setiap 5 tahun secara prosedural ada pemilu dan mantap dan stabil. Tapi apa? Kualitas politik menurun, bobot politik menurun. Kita tidak bisa menutup mata kita terhadap hal ini. Karena survei rakyat tahu nih bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, terhadap politisi, termasuk terhadap DPR dan parpol menurun dengan berbagai kasus-kasus yang menimpa. Jadi apa? Resiko kita adalah kita mempunyai demokrasi yang secara prosedural kuat, mantap, berbobot, tapi kualitas politik menurun, timbul krisis kepercayaan masyarakat terhadap politik. Akibatnya apa? Timbul krisis kepercayaan ekonomi dari masyarakat. Dan akhirnya apa? Bukan demokrasi dan pembangunan yang dua-duanya naik, tapi demokrasi dan ekonominya dua-duanya turun. Ya. Ini yang terjadi di Thailand. Nggak jauh nih, nggak jauh. Di kawasan kita ini terjadi di Thailand. Kalau kita terlalu kabur, ini akan menimpa kita. Nah, tadi saya bicara mengenai nasionalisme. Indonesia menjadi raksasa Asia di abad 21. Saya ada 3 usulan konkret nih, Pak Benjamin. Ya. Satu adalah jadikan Indonesia negara yang paling mudah untuk membuka dan mengembangkan usaha. Sekarang masih sulit nih. Ada sekitar 54 juta usaha Indonesia, UMKM-nya itu 99,9%. Usaha mikronya itu 98,5%. Jadi mungkin di bawah. Yang kecil dan menengahnya hanya 1,5% dari UMKM-nya. Nah, ini harus diperbaiki bagaimana caranya buat Indonesia negara yang paling mudah untuk membuka dan mengembangkan usaha. Sayangnya apa? Sampai sekarang ranking kita masih 120 dari 180 negara yang diranking oleh Bank Dunia dari segi kemudahan untuk berbisnis. Kalau saya menjadi presiden, saya bisa berusaha, saya akan berusaha agar Indonesia masuk dalam top 50 negara yang paling mudah untuk berusaha. Satu. Kedua, Kedua, tadi Pak Dahan benar sekali misalnya mengenai ekspor. Ekspor memang harus ditingkatkan. Cuma apa?
Presiden 2014 menghadapi realita yang berbeda. Apa itu? Kita dimanjakan 10 tahun terakhir dengan komoditi yang booming, ya, karet booming, batu bara, kelapa sawit, semuanya booming, sehingga ekonomi kita naik, ya, jauh 6%. Sektor jasa tumbuh, ya, ada sekitar 17 juta orang masuk dalam sektor jasa. Tapi apa? Sektor manufaktur jadi tipis, nggak berkembang, berkembangnya sangat sedikit. Ya. Jadi menambahi yang disampaikan Pak Dahlan, saya setuju harus ekspor, ya, tapi kita harus kembangkan manufaktur, ya, yang dalam 10 tahun terakhir ini agak terseret-seret. Dan kalau kita mau jujur, 10 tahun ke depan kita tidak bisa lagi menghitung komoditi akan menjadi booming sebagaimana 10 tahun terakhir. Jadi kita harus mulai berinvestasi di manufaktur. Ketiga, Pak, ini poin penting. Setiap orang di sini, setiap capres bicara mengenai apa? Pertumbuhan dan pemerataan, ya kan? Semua orang bicara pemerataan. Ada satu, Pak, dimensi yang kelupaan. Satu dimensi yang kelupaan. Pertumbuhan bagus, pemerataan paling perlu. Satu lagi apa? Kualitas hidup. Kualitas hidup. Kita semua merasakan ini, ya. Mobil nambah, motor nambah, gaji nambah, rumah mungkin nambah, mudah-mudahan keseringan nambah, ya. Tapi apa? Jika semakin stres, kualitas hidup semakin menurun, jalanan semakin macet, semakin susah keluarga untuk rekreasi, anak semakin susah untuk ketemu orang tua, karena begitu orang tua pulang rumah, polusi semakin tinggi. Jakarta akan menjadi salah satu kota yang terburuk polusi di Asia. Dengan kata lain apa? Enggak cukup. Pertumbuhan ini, pemerataan enggak. Satu agenda lain, kualitas. Kalau saya menjadi presiden, saya akan menjamin bahwa strategi pembangunan nasional ke depan untuk Indonesia abad ke-21 akan mencapai bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, bukan hanya pemerataan yang merata di seluruh Indonesia, tapi juga kualitas hidup baik bagi orang di kota dan di desa. Terima kasih. Saya kira bukan hanya harus mengekspor, tapi bagaimana priority yang impor itu supaya ada di kita. Sapi umpamanya, tempoh hari berhari. Ketika kita ada pes, tidak sekali, ya kita makan. Kenapa kita tidak mampu untuk mengembangkan barang-barang yang diimpor menjadi barang-barang yang ada di Indonesia? Terima kasih, Profesor. Yang malam ini saya ingin berdialog dengan masyarakat. Ada bicara soal ketahanan pangan. Sebetulnya kita yang kota ini harus memahami bagaimana pentingnya pertanian. Kalau kita tidak mampu membatasi impor karena kita tidak mampu memperkuat pertanian kita, perikanan kita, maka kita akan menjadi ekonomi yang mudah kabur. Jadi Profesor, saya ingin menyampaikan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh Presiden SBY luar biasa. Namun kemajuannya harus dibarengi dengan pokok. Pokoknya salah satunya adalah bagaimana kita memastikan kita tidak bergantung kepada komoditas impor. Nah, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk bagaimana melihat kita memperkuat pertanian perikanan kita. Karena sampai hari ini harus saya katakan profesi petani bukanlah profesi yang terhormat. Profesi yang tidak menjanjikan kesejahteraan. Setiap saya melakukan kuliah umum dengan para mahasiswa, saya tanya, adakah di antara para mahasiswa yang ingin menjadi petani? Tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Dan jangan salahkan kalau kita impor.
Karena petani bukanlah profesi yang menjanjikan kesejahteraan, bahkan sulit menjadi kaya karena profesi petani. Ini harus kita ubah, dan ini harus dipahami oleh masyarakat berkota. Sehingga kalau saya dipercaya, saya akan mengusahakan untuk menyelesaikan masalah pertanian bukan di hilirnya, Profesor, tapi di hulunya. Tidak boleh kita untuk ketahanan pangan kita dengan mudah melakukan impor. Pada saat yang bersamaan petani kita menjadi petani yang sesat. Jadi bagi saya penting ke depan adalah bagaimana kita membangun ekonomi yang berbasis luas, inklusif, dan merakyat. Di sini hadir Profesor, teman-teman saya dari pengrajin tahu tempe. Selamat datang. Saya sudah sebuah surat pada Menteri Perdagangan untuk izin impor kedelai itu diserahkan kepada Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe. Kenapa demikian? Pada saat harga kedelai itu naik sedemikian dahsyat, pengrajin merana, importir untung 1 triliun rupiah. Di mana keadilan? Kalau ini dilanjutkan, ekonomi kita tidak akan kokoh. Sehingga konsumsi kedelai yang merupakan terbesar oleh pengrajin tahu dan tempe 1,5 juta ton per tahun izin importnya kepada pengrajin melalui koperasi. Percayalah kepada koperasi. Dan kalau kalian tidak percaya kepada koperasi, menurut saya ini salah satu. Bank swasta kalau salah, kalau mismanage, tidak divonis mati oleh Bank Indonesia. Bahkan uangnya ditambah. Tapi kalau koperasi salah sedikit, dia divonis mati oleh kita sekali. Ini tidak boleh terjadi. Percaya kepada koperasi itu akan menjadi kuat. Karena kalau koperasi kuat, kota akan kuat. Koperasi lemah, kota akan lemah. Oleh karena itu, pertanian, koperasi adalah basis daripada industri yang kuat. Koperasi kuat, petani sejahtera, nelayan makmur, industri akan tumbuh dengan kuat. Nah, yang kedua, Profesor, saya ingin melihat masalah daerah adalah masalah nasional. Masalah Jawa Barat adalah masalahnya presiden. Nah, sehingga dengan demikian, infrastruktur Jawa Barat ini kita ketahui rusak. Rusak infrastruktur berakibat distribusi rakyat berhambat. Bahan-bahan pokok ikut naik. Oleh karena itu ke depan perlu bagi Presiden memastikan pembangunan jalan itu tidak boleh dikorupsi. Jalan yang umur 10 tahun, 23 tahun sudah hancur. Akibatnya ada perbaikan jalan setiap tahun. Berapa dana yang dikeluarkan oleh rakyat untuk hal itu? Yang kedua, dampak ekonominya luar biasa. Tidak hanya distribusi rakyat itu mengalami kemacetan, namun yang paling parah adalah pertanian kita akan hancur karena rusaknya jalan. Saya setuju dengan Pak Dino Sarundayang. Laut harus kita jadikan pilihan transportasi. Di laut kita hanya bermisi dengan ikan. Jadi saya ingin melihat ke depan bagaimana pelabuhan Cirebon dapat menjadi jalur transportasi dengan pelabuhan Tanjung Siapi-Api di Sumatera Selatan. Sehingga ini mengurangi beban antara Merak dan Bakahuni dan akan mengurangi kemacetan ibu kota kita. Dan pada saat bersamaan, kota Cirebon ekonominya akan semakin tumbuh dan semakin kuat. Akhirnya harus hadir
pemerintah yang solid. Diawali dengan kabinet yang solid. Ini prasyarat yang saya pikir diperlukan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu bisa terwujud. Kita memang di era koalisi, tetapi saya yakin kalau niat kita baik demi kebaikan rakyat, demi kebaikan kita semua, insya Allah walaupun koalisi kita akan membangun kabinet solid, pemerintah solid. Demikian, terima kasih. Ya. Dengan mengekspor bukan mengimpor, tapi bagaimana menciptakan produk-produk yang biasa diimpor menjadi diekspor. Ini barangkali yang perlu ditindaklanjuti oleh pikiran-pikiran dari oleh Pak Prabowo. Silakan. Baik, terima kasih. Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu sangat penting untuk diselenggarakan. Seorang pemimpin harus tahu kekuatan negaranya, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, mulai dari utara sampai dengan selatan. Dia harus tahu apa kekayaan yang dimiliki, apa kekuatan yang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang berkualitas luar biasa. Tadi Mas Dino Patijalo menyampaikan, ingat, jangan terlena. Suka tidak suka di depan saya suatu saat akan menjadi pemimpin Republik Indonesia. Isi dirimu untuk menghadapi masa depan. Pelajari Indonesia secara keseluruhan. Tanahnya, airnya, budayanya. Pertumbuhan ekonomi sangat penting. 6% pertahankan. Oleh sebab itu, bagi kami yang akan melanjutkan kepemimpinan SBY, apa yang sudah dicapai, apa yang baik, lanjutkan, jangan bisa berpikir yang lain. Yang belum sempurna, selesaikan. Membangun bangsa tidak bisa terpotong-potong hanya 5 tahun atau 10 tahun. Semua presiden Republik Indonesia menginginkan membangun bangsa ini menjadi sejahtera. Ya, tenang dulu. Selanjutnya, kalau ada seorang pemimpin tidak melanjutkan yang baik, dia tidak akan pernah berhasil. Membangun negara itu berkelanjutan. Tidak cukup yang saya katakan, mohon tenang dulu. Selanjutnya, pertumbuhan tetap dijaga, bagus ditingkatkan, tetapi harus diingat, inflasi harus dijaga, jangan meningkat. Apa guna pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kalau inflasi menjadi tinggi? Tidak ada gunanya. Apakah pertumbuhan ekonomi sudah merata, berkualitas? Lihat, pertumbuhan yang sangat tinggi, kalau tidak berkualitas, kalau tidak mengikut sertakan bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, semakin tinggi kesenjangannya. Apa itu cita-cita kita? Bukan cita-cita kita itu. Kita ingin kalau kita semua sejahtera. Selanjutnya, apa yang mengurus inflasi? Saya teliti, ternyata pangan menjadi utama. Dalam keinginan saya menjadi presiden, saya ingin mandiri pangan dan energi. Apa sih yang tidak dipunyai Indonesia? Tanah demikian besar, musim tidak ada musim dingin. Apa betul tidak bisa ditanami? Yang ada kita manusia yang kurang berkualitas. Yang di depan saya, jadilah manusia berkualitas untuk memimpin bangsa esok hari.
Jadilah kita, siapkan diri. Siap tidak siap, suatu saat kau menjadi pemimpin di sini. Suka tidak suka, kau akan mengambil alih kepemimpinan di sini. Hanya satu jalannya seperti Mas Dino tadi sampaikan. Siapkan adab yang baik, tinggalkan yang jelek. Demokrasi kita sudah benar, kebebasan sudah diberikan, tanggung jawab yang kurang kita tunjukkan. Kalau berani berkata-kata, harus berani bertanggung jawab. Kebebasan pers sudah dibuka, tapi jangan menjadi fitnah seperti yang disampaikan Pak Dahlan Iskan. Dan membangun bangsa harus demikian. Dan saya juga berharap keadilan tetap diberikan. Kalau tidak adil, kita tidak akan pernah sejahtera. Apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia, permasalahannya adalah harus dikawal. Bibit saja kita impor. Bagaimana? Apa nggak bisa bibit yang bagus di kita impor dari negara subtropis? Kita negara tropis. Yang ada adalah kurang serius, kurang menjadi satu. Bibit yang baik harus disiapkan oleh negara. Diadakan riset, berikan petani cuma-cuma, dipupuk tepat waktunya. Teknologi apa yang tidak bisa digunakan untuk mengetahui cuaca? Jangan sampai salah tanam. Bibit baik, dipupuk tepat waktu, cuaca tepat, dipanen dengan tepat, dilakukan kalau berlebih, diadakan pengawetan. Apa tidak bisa diwujud? Manusia di dunia bertambah, tetapi pangan yang namanya lahan, yang namanya daratan tidak ada yang bertambah. Masa kita tidak bisa? Pasti bisa, tetapi seriuslah dari mulai perencanaan sampai pengakhiran atau produksi harus dikawal. Saya ingatkan para pengusaha, kalau cari untung jangan besar-besar. Kalau untung besar, kembali lagi ke Pancasila. Musyawarah, mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada rakyat Indonesia yang miskin lagi. Jadi saya memohon, mari membangun bangsa tidak bisa ditentukan oleh presidennya sendiri.